Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Karasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita akan membahas soal nomor 158. Gambaran-gambaran apakah yang Yesus gunakan untuk menggambarkan dirinya dan apakah maknanya? Injil Yohanes berisi pernyataan-pernyataan oleh Yesus yang dapat diidentifikasi sebagai gambaran-gambaran. Melalui gambaran-gambaran ini, Yesus dengan jelas menggambarkan sifatnya. 7 pernyataan yang menyolok dari Yesus dimulai dengan kata akulah, di mana dengan menyebut dirinya akulah, Yesus memberitahukan secara simbolis siapa dan bagaimana dirinya. Ini misalnya saat ia menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 35, atau terang dunia Yohanes 8:12. Yesus sebagai pintu keselamatan Yohanes 10 ayat 9. Yesus sebagai gembala yang baik Yohanes 10 ayat 11. Dan juga Yesus sebagai pokok anggur Yohanes 15 ayat 5. Selain itu, Yesus Kristus juga menggambarkan dirinya sebagai kebangkitan Yohanes 11 ayat 25, dan juga sebagai jalan, kebenaran, dan hidup Yohanes 14 ayat 6. Semua penggambaran di atas menegaskan bahwa Yesus dengan kuasanya sendiri dapat menemukan jalan masuk kepada Allah Bapa, dan bahwa Yesus adalah sumber keselamatan. Ketujuh pernyataan akulah ini menunjukkan hak Yesus atas keagungan dan keilahiannya. Ia bukan hanya utusan dari Bapa, melainkan ia adalah Allah itu sendiri. Saudara dan saudariku yang kekasih, selain perumpamaan-perumpamaan, Yesus membuat gambaran-gambaran tentang dirinya. Ini seperti seorang guru yang sedang menjelaskan sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa dikenali dengan panca indera. Kemudian dibuatnya menjadi mudah dipahami karena telah dibuat menjadi lebih konkret, yaitu dengan mengambil persamaan sifat dari benda-benda atau makhluk hidup atau kondisi yang sudah sangat dikenal oleh murid-murid. Mari kita bahas salah satu di antaranya. Untuk kali ini kita akan cermati penggambaran Tuhan Yesus Kristus tentang roti hidup yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 35. Kita baca dulu bagian Alkitab ini. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 35. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Kau lakukan? Nenek moyang kami telah
makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara dan saudaraku yang kekasih, para murid Tuhan Yesus selalu rindu dan terus mencari Yesus. Ini adalah tanda yang sangat baik. Namun Yesus melihat sesuatu yang harus diluruskan. Yesus mengatakan yang demikian, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dengan pernyataan ini, Yesus mengajar para murid untuk memiliki motivasi yang benar dalam pencarian mereka akan dirinya. Itu hendaknya bukan atas dasar daya tarik materi, yang dalam hal ini adalah makanan atau roti, melainkan karena alasan rohani, yaitu untuk hidup yang kekal. Bahkan Yesus kemudian menunjukkan kenyataan pada zaman Musa ketika Allah mengirim roti mana dari surga untuk bangsa Israel yang sedang kelaparan. Namun kini Yesus memberi pemahaman yang lebih dalam, yaitu bahwa bukan hanya tentang lapar jasmani, melainkan lapar rohani. Untuk itulah Yesus menunjuk dirinya sebagai roti hidup. Yohanes pasal 6 ayat 35 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara dan saudariku yang kekasih, ada beberapa orang Kristen yang secara tidak sadar masih tersandera pola pikir yang lama, di mana mereka mengikut Yesus dengan motif duniawi, materi. Sebagian dari mereka ingin kaya raya, yang lain ingin sukses dalam karier, yang lain ingin sehat, ingin lepas dari berbagai macam masalah-masalah yang berkaitan dengan hidup jasmani. Yesus tidak menyalahkan mereka. Namun mengikut Yesus hanya untuk mengejar materi saja, ini sungguh bodoh dan tidak patut. Misi Yesus datang ke dunia bukanlah hanya sebatas sebagai ahli bisnis atau dokter yang hebat atau seorang juru sembuh atau mungkin juga seorang kanselor, psikiater atau yang lainnya. Namun Yesus datang adalah sebagai roti hidup. Yesus menjanjikan hidup kekal selama-lamanya. Inilah motif yang seharusnya mendasari pencarian orang Kristen terhadap Tuhan, yaitu mendahulukan atau mengutamakan hal-hal rohani, hal-hal surgawi di atas segala hal duniawi. Makanan, pakaian, tempat tinggal, jabatan, kehormatan, semua dapat lenyap dalam sekejap mata. Namun tidak untuk berkat yang berasal dari Allah. Terlalu fokus pada pencarian harta duniawi hanya akan berujung kepada kekecewaan, karena semua itu akan lenyap. Namun hidup kekal di dalam Yesus akan terus menjadi milik mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan mengikut Dia dengan setia. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.